Cina yang kita lihat hari ini bukan hanya soal jumlah penduduk atau luas wilayah. Ia adalah pusat manufaktur global, penggerak rantai pasok dunia, dan pemain utama dalam teknologi masa depan, dari kecerdasan buatan hingga jaringan komunikasi generasi baru. Di banyak negara, produk yang digunakan sehari-hari dibuat di Cina. Di banyak proyek infrastruktur dunia, ada investasi Cina di baliknya. Dan di panggung geopolitik, kehadirannya semakin sulit diabaikan. Namun, di balik pertumbuhan yang begitu cepat, muncul rasa waspada. Sebagian melihat Cina sebagai kekuatan yang sedang bangkit secara agresif, sebuah rival baru yang berpotensi menggeser dominasi lama, terutama di hadapan Amerika Serikat. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih dalam dari sekedar persaingan. Apakah Cina benar-benar ancaman yang tiba-tiba muncul? Atau justru hasil dari sistem global yang selama puluhan tahun ikut membesarkannya? Karena jika kita menelusuri ke belakang, kebangkitan ini tidak benar-benar muncul secara tiba-tiba. Ia adalah bagian dari sebuah perjalanan panjang, dari masa ketika Cina justru berada di titik paling memprihatinkan, hingga perlahan membangun kembali dirinya menjadi kekuatan yang kini membuat dunia memperhatikannya dengan serius. Dan untuk memahami cerita ini sepenuhnya, kita harus kembali ke awal, ke masa ketika Cina bukan ditakuti, melainkan dipaksa untuk tunduk. Pada pertengahan abad ke-19, China bukanlah kekuatan yang disegani, melainkan sebuah peradaban besar yang mulai kehilangan kendali atas nasibnya sendiri. Segalanya berubah ketika Perang Opium pecah pada tahun 1839. Konflik ini bukan sekedar perang dagang, melainkan titik awal masuknya kekuatan Barat secara paksa ke dalam sistem China. Kekalahan dari Inggris membuka pintu bagi serangkaian perjanjian yang merugikan, di mana China dipaksa menyerahkan wilayah, membuka pelabuhan, dan kehilangan kendali atas ekonominya sendiri. Dalam beberapa dekade berikutnya, tekanan itu semakin dalam. Kekuatan asing seperti Inggris, Prancis, hingga Jepang mulai memperluas pengaruhnya. Wilayah-wilayah strategis jatuh ke tangan luar, sementara pemerintah dinasti Qing semakin lemah dan kehilangan legitimasinya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Abad Kehinaan, sebuah periode yang membentuk cara pandang China terhadap dunia hingga hari ini. Dari pengalaman inilah, muncul tekad untuk tidak lagi berada di posisi yang sama. Dan dari kehancuran ini pula, lahir sebuah kekuatan baru yang berjanji mengembalikan martabat bangsa. Tahun 1949 menjadi titik balik besar dalam sejarah Cina. Setelah puluhan tahun konflik dan perpecahan, kelompok komunis di bawah pimpinan Mao Zedong berhasil memenangkan perang saudara dan mendirikan Republik Rakyat Cina. Bagi banyak orang, ini adalah awal dari harapan baru, sebuah kesempatan untuk bangkit dari masa panjang kehinaan dan membangun kembali kedaulatan bangsa. Namun, jalan yang dipilih tidak sederhana. Pada akhir 1950-an, pemerintah meluncurkan program ambisius yang dikenal sebagai Great Leap Forward. Tujuannya jelas, mempercepat industrialisasi dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru memicu disrupsi besar di sektor pertanian dan ekonomi yang berujung pada krisis pangan dan penderitaan luas di berbagai wilayah. Belum selesai dari itu, pada tahun 1966 dimulai revolusi kebudayaan, sebuah gerakan yang bertujuan membersihkan pengaruh lama dan memperkuat ideologi komunis. Tetapi yang terjadi justru kekacauan sosial, konflik internal, dan lumpuhnya banyak institusi penting. Di tengah semua itu, Cina memilih menutup diri dari dunia luar. Hubungan internasional terbatas, perdagangan minim, dan sistem ekonomi berjalan dalam kerangka yang sangat terkontrol. Alih-alih langsung bangkit, Cina justru memasuki fase panjang eksperimen ideologi yang membuatnya tertinggal, baik secara ekonomi maupun dalam percaturan global. Namun ketika era ini berakhir pada tahun 1976, muncul kesadaran baru bahwa arah lama tidak lagi bisa dipertahankan. Dan dari titik inilah, Cina mulai mengambil langkah yang akan mengubah jalannya sejarah secara drastis.
Setelah berakhirnya era Mao Zedong, China menghadapi satu kenyataan yang sulit diabaikan. Negara ini terlalu tertinggal untuk bisa bersaing dan terlalu besar untuk terus bertahan dalam isolasi. Pada tahun 1978, di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, arah baru mulai ditetapkan. Bukan melalui revolusi ideologi, tetapi melalui reformasi ekonomi yang pragmatis. Untuk pertama kalinya, China mulai meninggalkan sistem ekonomi tertutupnya. Kontrol negara tetap ada, namun ruang bagi mekanisme pasar mulai dibuka secara bertahap. Produksi didorong, insentif diperkenalkan, dan sektor swasta perlahan diberi tempat. Langkah paling signifikan terlihat pada pembentukan zona ekonomi khusus, wilayah seperti Shenzhen yang dijadikan laboratorium ekonomi baru. Disinilah aturan lama dilonggarkan, investasi asing diizinkan masuk, dan praktek bisnis global mulai diterapkan. Dunia Barat melihat peluang besar. Perusahaan-perusahaan dari Amerika, Eropa, dan Jepang mulai menanamkan modal, membawa teknologi, serta membuka akses pasar yang luas. Dalam waktu singkat, China berubah menjadi magnet bagi industri global yang mencari efisiensi dan biaya produksi rendah. Transformasi ini tidak hanya mengubah ekonomi China, tetapi juga menghubungkannya secara langsung dengan sistem global yang sebelumnya menjauhinya. Kebangkitan China modern pada akhirnya tidak terjadi dalam isolasi, melainkan melalui integrasi yang dalam dengan ekonomi dunia yang sebagian besar dibentuk oleh kekuatan Barat. Dan dari titik inilah, China tidak hanya mulai bangkit, tetapi juga perlahan mengakumulasi kekuatan yang suatu hari akan mengubah keseimbangan global. Memasuki dekade 1990-an, arah baru yang dibangun sejak era Deng Xiaoping mulai menunjukkan hasil yang nyata. China tidak lagi sekedar bereksperimen dengan reformasi. Ia mulai menjadi mesin produksi bagi dunia. Pabrik-pabrik bermunculan di berbagai wilayah pesisir. Tenaga kerja yang melimpah, biaya produksi yang rendah, dan kebijakan yang semakin terbuka menjadikan China sebagai lokasi ideal bagi industri global. Perusahaan-perusahaan multinasional memindahkan lini produksi mereka ke China, menciptakan jaringan manufaktur yang terintegrasi dengan pasar dunia. Momen penting datang pada tahun 2001, ketika China resmi bergabung dengan World Trade Organization. Keanggotaan ini bukan sekedar simbol, melainkan tiket masuk penuh ke dalam sistem perdagangan global. Sejak saat itu, ekspor China melonjak drastis. Produk-produk made in China mengalir ke seluruh dunia, dari barang sederhana hingga komponen industri yang kompleks. Dalam waktu relatif singkat, China menjelma menjadi pabrik dunia, tempat di mana sebagian besar kebutuhan global diproduksi. Namun di balik pertumbuhan ini, muncul ketergantungan yang semakin dalam. Banyak negara mulai bergantung pada rantai pasok China, baik untuk bahan baku, komponen, maupun barang jadi. Globalisasi yang awalnya dirancang untuk menghubungkan dan memperkuat ekonomi dunia, secara tidak langsung telah mempercepat kebangkitan China sebagai kekuatan industri utama. Dan seiring dengan meningkatnya kekuatan ekonomi ini, pengaruh China pun mulai melampaui batas perdagangan, bergerak perlahan ke ranah politik dan strategi global. Krisis finansial global tahun 2008 menjadi titik balik penting, bukan hanya bagi ekonomi dunia, tetapi juga bagi posisi China di dalamnya. Ketika banyak negara barat mengalami perlambatan, China justru mampu mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas relatif. Momen ini memberi kepercayaan diri baru. China tidak lagi sekadar mengikuti arus global, tetapi mulai membentuknya. Pada tahun 2013, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, diluncurkan sebuah proyek ambisius bernama Belt and Road Initiative. Melalui pembangunan infrastruktur lintas negara dari Asia hingga Eropa dan Afrika, China memperluas pengaruhnya, tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam konektivitas dan ketergantungan ekonomi. Di saat yang sama, China juga berinvestasi besar dalam teknologi masa depan.
Pengembangan kecerdasan buatan, jaringan 5G, dan industri digital menjadi prioritas nasional. Langkah ini memperkuat posisinya, bukan hanya sebagai produsen, tetapi juga sebagai inovator. Kekuatan militer pun ikut berkembang. Modernisasi angkatan bersenjata dilakukan secara bertahap, seiring dengan meningkatnya kepentingan global yang perlu dilindungi. Namun seiring meningkatnya pengaruh ini, muncul dinamika baru yang tak terhindarkan. Rivalitas dengan Amerika Serikat. Persaingan tidak lagi terbatas pada ekonomi, tetapi merambah ke teknologi, pengaruh kawasan, hingga visi tentang masa depan tatanan dunia. China kini tidak lagi sekadar pemain dalam sistem global. Ia telah menjadi aktor yang aktif, strategis, dan semakin menentukan arah perkembangan dunia. Dan dari sinilah muncul pertanyaan besar yang mulai membelah cara pandang banyak negara hari ini. Hari ini, dunia melihat China dengan perasaan yang terpecah antara kagum dan khawatir. Di satu sisi, ia adalah mitra dagang yang tak tergantikan. Di sisi lain, ia juga dipandang sebagai kekuatan yang berpotensi mengubah keseimbangan global. Namun, pertanyaannya bukan hanya sekadar apakah China adalah ancaman. Namun pertanyaan yang lebih dalam adalah bagaimana China bisa sampai di titik ini. Selama puluhan tahun, sistem ekonomi global membuka pintunya. Investasi mengalir, teknologi dibagikan, dan pasar dunia menerima produk-produk dari China tanpa henti. Dalam banyak hal, kebangkitan China tidak terjadi di luar sistem, melainkan di dalamnya, tumbuh bersama aturan yang telah lebih dulu dibangun oleh kekuatan besar dunia. Kini, ketika China mulai memainkan peran yang lebih besar, dunia justru dihadapkan pada dilema. Apakah harus membatasi dan menghadapi China sebagai rival, atau menerima kenyataan bahwa keseimbangan global memang sedang berubah dan beradaptasi dengan realitas baru? China, pada akhirnya, bukan sekadar kekuatan baru yang muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari proses panjang, sebuah perjalanan sejarah yang dibentuk oleh tekanan, keterbukaan, dan interaksi global yang kompleks. Dan mungkin disitulah letak ironi terbesar dalam cerita ini. Bahwa kekuatan yang hari ini dianggap sebagai tantangan, sebagian terbentuk dari sistem yang sama yang dulu menciptakannya. Karena dalam sejarah, pertanyaan tentang siapa yang benar atau salah seringkali menjadi kabur. Yang tersisa hanyalah satu hal: bagaimana kekuatan itu dibentuk, digunakan, dan pada akhirnya dipertanyakan kembali oleh dunia.